Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, memang kalau ada contoh-contoh kehidupan sehari-hari itu, kita lebih mengerti ya, lebih dapat menerapkan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, ini Amsal Fatsal 19 ya, ayat 17, siapa berbelas kasihan kepada orang miskin memberi piutang kepada Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, saudara-saudara, apa yang kita lakukan memang lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kalau kita mempunyai hati yang berbelas kasihan, Tuhan itu ya memang kenyataannya demikian ya. Ini bukan bahwa kita ikut Tuhan itu cari yang berkat, tetapi memang perbuatan kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Ya, jadi seperti ada anak namanya Harry. Ya, ini Harry ini pada suatu hari melihat ada sepasang suami istri yang sudah tua, ya, sesudah makan, ya dia sebetulnya mau makan, tapi dia melihat ini bapak sama ibu ini dimarahin sama pegawai restoran itu. Kalau nggak punya uang, bilang aja nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, kamu nggak pantas makan di restoran sebagus ini. Itu restoran agak bagus. Lalu dia menjelaskan ini suami, aduh saya itu benar tadi itu bawa uang, ini rupanya waktu dia turun dari taksi dompetnya mungkin jatuh dan sekarang saya mau bayar, saya tidak ada uang, saya tidak bohong, betul. Nah si Harry ini waktu melihat bahwa ini nenek kakek kasihan ya, sedang makan, baru habis makan nggak bisa bayar, dia marah-marahin. Waduh saudara, kok dimarahin tuh, aduh. Ya kita bisa lihat ya kasihan banget ya dimarahin begitu. Lalu Harry ini pikir udah. Aduh jangan dimarahin nih, kasihan ini orang tua ya, kalau memang mereka nggak ada uang berapa. Terus dia bilang ini makannya itu padahal makan pagi ya, makan breakfast $25. Aduh mahal ya, $25. Dia bilang ya sudahlah, dia ambil dompetnya, dia ada uang, dia bayarin. Nah karena udah gitu bayarin ya, si ibu bapak tua ini yang lansia ini sangat berterima kasih. Aduh kamu tuh baik Harry, kamu tuh baik sekali, terima kasih. Nah sudah, singkat cerita, ternyata Harry itu sebetulnya pagi itu juga mau ketemu pacarnya yang ulang tahun. Dia mau membeli sesuatu untuk pacarnya, tapi karena uangnya dipakai nggak jadi membeli sesuatu. Jadi ya tapi karena ulang tahun pacarnya dia datang ya, Alice ulang tahun. Dia datang ke Alice itu anaknya ramah begitu, datang, Harry kamu sudah sampai. Loh mana hadiahnya, kok nggak bawa hadiah? Kok terus Harry mau menjelaskan, aduh tadi itu ya ada peristiwa. Udah nggak usah, kamu itu nggak usah kasih alasan. Kamu tuh datang ke ulang tahun saya, ini sangat berarti. Kalau kamu bawa hadiah, kok nggak bawa hadiah? Kamu itu tidak punya hati. Dimarah-marahin. Ya udah kita sampai sini aja, putus. Wah, semua orang tuh dengar ya, diputus si Harry-nya. Ya udah dia pergi. Aduh, waktu dia pulang itu ketemu lagi sama si bapak sama ibu tadi itu ya. Kamu kenapa? Kelihatannya kamu kok mukanya murung. Jadi dijelaskan ya, menjelaskan masalahnya. Oh. Iya jangan khawatir lah ya. Ya memang hidup ini demikian. Nah singkat cerita, Harry itu emang belum dapat pekerjaan. Jadi kesini cari kerjaan, sana cari kerjaan, belum dapat. Nah, suatu hari ketemu lagi nih sama bapak sama ibu lansia ini. Mereka yang sedang ada di kota. Dia tanya, kok kamu di sini lagi apa yang kamu lakukan? Saya lagi cari pekerjaan, rupanya belum dapat nih. Tadi sudah ngelamar sini sana. Oh kamu cari pekerjaan? Ya sudah, ayo ikut saya ke rumah. Diajak ke rumahnya,
nggak taunya saudara, rumahnya si bapak ibu itu besar dan dia punya perusahaan real estate, ya, perusahaan ya perumahan gitu ya. Kemudian dia bilang, kamu cari kerjaan apa, kamu bisanya apa, kepandaian kamu apa. Ya saya lihat kamu anak baik ya, sampai rela berkorban, sampai kamu diputusin pacar, udah kamu kerja sama saya. Oh ternyata dia itu padahal orang kaya, yang punya perusahaan itu ownernya. Yang punya perusahaan itu dia disuruh kerja. Nah dia mulai bekerja yang bidang yang dia suka, yang dia bisa. Dia bekerja satu departemen bagus, lalu departemen yang lain bagus ya. Si bapak sama ibu, ya kita kasih nama Don lah ya, Donald. Bapak dan ibu Donald ini, bukan Donald Trump. Mereka itu seneng sama si Harry, ternyata kerjaannya bagus. Lalu dioper-oper supaya dia itu, ternyata dia dioper-oper supaya dia mengerti semua pekerjaannya di dalam perusahaannya itu. Nah, setelah dia semakin hari semakin bagus, setiap dia memberi laporan, laporannya baik, sampai dia diangkat ya. Dia pokoknya dia akhirnya jadi manajer, inilah pangkatnya naik karena memang pekerjaan bagus. Pada suatu hari setelah beberapa tahun ini, si bapak sama ibu Donald ini dia sakit. Saking mereka tuh berduaan terus ya, si istrinya sakit duluan. Istrinya sakit dan sakitnya mereka sudah lebih dari 80 tahun ya. Dan dia kritis, suaminya ini ya karena selalu berduaan ya, nggak tahan. Ya suaminya, istrinya meninggal duluan, lalu nggak lama lagi suaminya meninggal. Nah pada waktu itu si Harry ini dipanggil sama pengacara perusahaan. Wah selamat ya Harry. Oh selamat kenapa nih? Ya sini ada kabar baik. Ini ada surat peninggalan dari Bapak Ibu Donald. Nah ini silakan kamu baca. Pada waktu dia membaca, wah kaget ya, karena dia dijadikan ahli waris. Ya, karena Bapak dan Ibu Donald tahu Harry orangnya baik dan dia jujur dan pekerjaannya juga bagus, dia nggak punya anak lagi. Jadi warisannya diberikan ke Harry. Oh dia senang sekali, dia pulang ke rumah, dia bertemu dengan ibunya, ya lalu bilang, ibu ada kabar bagus. Ada kabar apa nih? Ibu sekarang sudah tidak usah khawatir apa-apa lagi. Hutang ibunya itu setengah mati pekerjaannya ya. Hanya pekerjaannya sedikit-sedikit dan nanti bayaran listrik nunggak, bayaran ledeng. Aduh, dia itu perjuangan ya karena sering nunggak-nunggak membayar sewa rumah segala. Sudah, saya bayar semuanya. Ibu tinggal sama saya. Waduh, ibunya senang sekali. Dan saudara, ini ceritanya dipersikat ya. Dan luar biasa apa yang dia lakukan. Dia berbelas kasihan, dia menolong orang yang kesusahan. Ternyata kembali ya, Tuhan itu membalasnya luar biasa. Ini hanya membayar uang makan breakfast $25, tapi hasilnya bertahun-tahun. Dia akhirnya sukses, hidupnya baik ya. Nah sebelum dalam cerita itu si Alice itu mau balik lagi sama dia, tapi dia tolak ya. Dan dia pikir ya dulu dia susah ditolak, masa sekarang dia senang pacarnya mau balik lagi, jadi dia tolak juga. Nah tapi tidak diceritakan selanjutnya dia menikah sama siapa. Tapi dalam cerita ini kita cuma tahu bahwa perbuatannya baiknya itu ya seperti memiutangi Tuhan dan Tuhan membalas. Luar biasa balasan Tuhan itu atas perbuatan kita ya. Nah saudara-saudara, marilah jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Lakukanlah apa yang kita bisa lakukan
untuk menolong orang, bukan tujuannya itu supaya Tuhan terus memberkati kita menjadi kaya, tetapi ya memang harus demikian, meneladani Tuhan Yesus yang selalu berbelas kasihan. Ya, jadi biarlah kita memiliki hati yang berbelas kasihan supaya memuliakan nama Tuhan, ya. Sebagai akibatnya kemungkinannya juga bisa seperti Harry itu, kita dibalas oleh Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan untuk orang lain, kami berbelas kasihan, kami berbuat baik, ternyata Tuhan tidak diam, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu membalas segala sesuatu yang kami lakukan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya mereka juga punya hati berbelas kasihan, dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Karena kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.